104 Melbourne FM. Kalian semua lagi pada dengerin gua Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Tepuk tangan semuanya, yeay. Senang sekali hari ini gue podcast bersama sahabat-sahabatku. Aku hari ini ngobrol dengan orang yang diberi kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya. Oh, Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini hari ini aku podcast ditemenin sama teman Sydney, ada Cici Reni dan Abang Sigit. Halo. Halo. Nyong. Halo. Semua kabar sehat ya di Indonesia? Haleluya, puji Tuhan. Puji Haleluya, Tuhan. puji Tuhan. Buat teman-teman, hari ini kita podcast per tanggal berapa nih? 1 Juni. 2 Juni. Oh, di sini udah tanggal 2. Oh ya, di Indonesia masih 1 Juni. 2 Juni 2021. Hari ini kita akan bahas tentang Survivor COVID. Wih, gokil tenan. Enggak ya? Survivor Kurang COVID. menarik ya? Survivor Topiknya COVID. Ya, Topiknya boleh lah ya. Sigit ngerti maksudku nggak sih? Tahu. Ngerti. Ngerti kan Sigit ngerti Sigit ceritanya kan? Sing mana? Aku kena COVID tahu Reni kan? kan kena COVID. Udah tak kasih Orang tahu kena kan? COVID. Aku. Belum? Udah, Oh, Reni aku nggak tahu. ngomong. Iya kan? Reni tahu kan? Iya, Reni aku tahu. Hari ini kita akan mewawancara. Ini harusnya ojo guyu kowe. Ini harusnya podcast ini tuh harusnya menjadi podcast yang mengharukan loh ini loh, karena Mengharukan. rasanya Semoga rasanya berguna mendapat lah ya pengalaman saya. kesempatan kedua untuk hidup itu gimana sih? Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sama kok guyu toh. Ayo kita harus membuat netizen ini menangis loh. mendengar podcast. That's it, bro. Oke, bro. Perkenalan diri dulu, hari ini siapa, ngobrol bareng siapa? Udah sering Reni kan udah. di podcastmu kalau nggak salah. Enggak, Reni belum pernah. Reni waktu Reni. itu pernah gua rekam sekali tapi enggak gua upload. Enggak jelas dia diajakin. Dia Kasian diajakin banget. podcast enggak jelas dia. Ngeselin. Elok dia sih dulu. kurang profesional. Ayo cepetan. Oke, nama saya Hari ini Reni. ngobrol bareng siapa? Nama saya Kaku Reni. banget. Nama panggungnya Reni. Jomblo 31 tahun. Anjir, belum Pak. Belum ya? Belum. Siap. Tahun ini kan? Belum. Tahun ini belum 31 juga, jangan ditambah-tambahin. Belum. dong. Iya. Belum. Jadi saya Tapi teman Rafael single Satria yang enggak dulu kayaknya. Terus apa tadi pertanyaannya? Oh, introduction ya. Ya, nama saya Reni. Saya dari teman Rafael dari Australia, dari Sydney lebih tepatnya. Bisa bertahan Teman berteman susah dengan dia bareng. ya sekitar 5-6 tahun lah. Sabar berteman dengan dan- saya. Anu ya. Bener. Teman susah bareng dulu ya. That's Susah bareng. it. Teman susah, teman Susah senang, bareng. teman gila bareng. Dan sekarang sudah di Teman- Jakarta. Sudah di Jakarta. Terus Iya. Sigit pernah masuk podcastku ya, Git ya? Iya. Mungkin perlu kenalan lagi apa enggak ini? Perlu dong. Aduh. Halo. Sebelumnya gue udah pernah di podcastnya Ravelo dan mungkin ya gue mengulang hal sama lagi. Nama gue Sigit. Temen Ravelo juga udah berapa tahun ya lo ya? Cukup lumayan ya. 5 Sama tahun. ya, mungkin 6 Ya. tahunan Bu. Ya kurang lebih segitu dan kebetulan sekarang gue lagi di Indo. Bukan udah pulang di Indo, lagi di Indo karena COVID. Itu aja. Semoga bisa balik sini lah ya. As soon as possible sih. Amin. Gitu. Jadi teman-teman yang dengerin podcast hari ini, gua nggak tahu podcast ini bermanfaat atau enggak, Enggak tapi sih. seperti yang udah biar konten gue tuh kayak ada sedikit manfaatnya gitu. Ya Jadi- udah. Jadi seperti yang kita tahu, setahun terakhir ini dunia dikejutkan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Kayaknya semua orang tahu ini dan bahkan ya mau 5 sampai 10 tahun dari sekarang pun kita pasti akan mengenang kayak tahun 2020 lu di mana dan lu gimana. Itu
pasti akan terjadi obrolan seperti itu, gue yakin gitu. Dari yang gue inget banget, awal 2020 kita jadiin COVID tuh sebagai bahan bercandaan. Karena gue tuh, gue inget banget, gue tuh kayaknya lumayan tahu COVID sebelum COVID ini heboh di media. Karena kan aku main kayak 9gag-nya Indonesia gitu kan. Waktu itu aku lihat berita kapal Cina tuh masuk ke Indonesia tanpa izin, terus ada COVID, terus kita tuh bikin bercandaan, dukun Indonesia tuh mempan ada pandemi di Cina gitu. Kita awalnya jadiin bercandaan sampai sekitar Februari Maret itu mulai nyebar. Aku inget banget yang tahun lalu aku pulang Indonesia, Ci, yang aku operasi gigi kan, inget nggak? Yang kita di mobil bertiga sama Abi, terus Abi habis dari Korea udah mulai lockdown duluan. Oh iya. Itu aku inget banget ada hoax di WhatsApp, katanya COVID pertama tuh orang Taman Anggrek, karena aku tinggal di apartemen Taman Anggrek kan. Aku inget banget ada hoax kayak, waduh ada orang kena COVID di Taman Anggrek gitu. Tapi waktu itu tuh masih belum serius lah. Maksudnya sampai akhirnya it's been a year dan COVID udah bener-bener jadi hal yang sangat serius sampai to the point teman-teman terdekatku pun ada yang kena gitu. Bahkan orang-orang yang kita kenal pun sampai akhirnya harus dipanggil lebih dahulu karena kena COVID. Jadi gimana? Aku hari ini mau ngobrol dengan seorang survivor COVID. Jadi COVID bukan hoax ya? COVID bukan hoax. Ternyata enggak ya, saudara-saudara. Ternyata enggak. Ternyata itu beneran ya. Jadi kamu ini dong, kalau ngelamar kerja gitu di CV-mu kayak sudah pernah COVID. Kena COVID tapi itu ini ya prestasi ya. Prestasi. Gue dosa gak sih bercandain kayak gini? Lumayan dosa sih. Banyak yang ini loh. Oh iya. Sorry. Nunggu aja. Nunggu waktunya Ravelo. Amit cangkemnya kan Melbourne lockdown nih. Nah, Melbourne lockdown ya. Oke. Kita langsung aja, Ci. Piye, Ci? Kok bisa kena, Ci? Kok bisa kena? Sigit udah denger ceritanya belum? Belum. Cuma cukup. Oh, berarti tahu aja. Berarti obrolan hari ini bisa natural lah ya. Aku juga ini soalnya belum tahu. Coba dong ceritakan. Ini kapan nih? Maret. Oh, berarti kamu udah sembuh lama? Sudah sembuh lama, puji Tuhan ya. Oke. Jadi sakitnya lama juga udah. Sakit mental. Sakit rak di duit. Itu juga. Jadi awalnya Maret. Jadi waktu itu karena aku kan hobi nge-gym ya. Jadi hobi Muay Thai. Iya, gue lihat di Instagram tonjok-tonjokan terus ya. Dan ini kurus. Melepas stres ya. Dompetnya kurus. Amit-amit loh. Kurang ajar. Iya. Ayo serius. Udah malam ini. Serius. Sorry. Jadi Maret karena aku suka olahraga, jadi aku ke tempat gym terus. Lumayan ngeyel sih karena merasa kayak ini kan lagi COVID ya. Kalau daya imun sistemnya lagi turun kan bisa gampang kena. Jadi aku berpikir kayak dengan seringnya aku olahraga tuh aku jadi lebih sehat gitu. Jadi aku rajin olahraga terus ke tempat gym, Muay Thai kan. Sampai suatu hari pagi itu aku olahraga dan pelatihku Muay Thai itu sakit. Dia demam, tapi dia masih ngajar. Udah, karena Muay Thai itu tipenya jarak deket ya. Jadi loh, demam kok ngajar? Maksudnya dia sendiri emang nggak capek? Maksudnya ngajar kan cuma ngeliatin kadang kalau Muay Thai, kadang nggak terlalu involve. Oh, bukan dia yang dipukulin gitu? Ngawur. Nggak ada. Loh, waktu itu nggak ada padding. Iya kan, ada namanya padding kan Muay Thai itu nggak ada padding, jadi kayak face to face gitu nggak ada langsung. Cuma dia tuh demam dan kita ada ngobrol-ngobrol. Langsung malamnya itu cepet banget. Jadi langsung malamnya tuh aku demam. Tapi kan aku nggak ada termometer, jadi aku nggak bisa ngecek kan berapa. Tapi itu beneran demam parah dan lemes banget dan pusing kayak dipukulin orang di kepala gitu malam-malam. Dan karena aku orangnya lumayan gila ya,
Jadi sakit pun kadang hajar gitu. Besok paginya tuh aku lari. Masih lari di GBK. Padahal nggak enak badan. Tapi aku pikir itu dan kamu juga nggak curiga itu COVID? Enggak. Belum curiga. Kayak masih paling nggak enak badan gitu lah. Paling cuma demam biasa lah, flu biasa gitu kan. Terus paginya aku nekat, dan waktu lari tuh masih nggak masalah kayak gitu loh, masih bisa bertahan. Nah, setelah lari selesai, langsung itu kayak drop banget. Jadi langsung demam lagi, terus lemes, kepala pusing, kaki pegel-pegel tuh semua badan tuh. Aku pikir kan mungkin pegel-pegel gara-gara lari ya, atau gara-gara olahraga gitu kan. Tapi tuh kayak seluruh badan tuh pegel-pegel semua. Terus habis itu udah mulai batuk nih. Nah, kalau batuk kan kadang aku kerasa gitu loh, kalau batuk berdahak atau enggak gitu. Nah, batukku tuh waktu itu super kering banget. Dari situ kayak, wah nggak bener nih, kayak gitu kan. Tapi masih... Emang kenapa? Karena kalau kena COVID itu simptomnya, salah satu simptomnya itu adalah batuk kering. Bukan batuk berdahak. Jadi aku udah ada simptom kan, macam-macam. Cuma masih kayak berusaha positif, nggak deh, kayak gitulah. Besoknya aku harus kerja gitu. Jadi besoknya aku masuk kerja. Gila ini. Padahal udah badan ini yang bikin Indonesia 1000 per hari. Bukan. Masuk kerja untungnya karena aku ngajar ya. Waktu itu muridku nggak cuma ada satu orang yang face to face. Tapi kan aku pakai masker terus kan. Jadi aman. Jadi waktu itu muridku pun aman. Dan aku masih nggak ngira itu COVID kan. Masih berusaha positif. Habis itu aku nggak tahan. Jadi aku cuma kerja setengah hari. Habis itu aku minta pulang. Aku istirahat di rumah, tambah parah, tambah lemes. Di kasur doang. Akhirnya besok pagi kan aku harus kerja lagi tuh. Nah otomatis kan aku kalau misalnya minta nggak masuk kerja kan harus menyediakan surat dari dokter kan. Apalagi zaman sekarang kan COVID, jadi harus cek COVID gitu. Jadi besokannya lagi aku cek pagi-pagi. Nunggu lama di rumah sakit kan. Nunggu lama. Ini boleh tahu nggak rumah sakit mana? Rumah sakit seberang rumah ya Pak ya, public. Kayak yang paling deket aja, soalnya udah nggak tahan, udah nggak bisa pergi kemana-mana, lemes banget. Jadi rata-rata rumah sakit sekarang menyediakan tes COVID? Even klinik kecil pun mereka menyediakan tes COVID. Antigen ya. Kamu apa? Swab atau rapid? Antigen dulu, nggak ada rapid lagi. Rapid tuh udah nggak berlaku di sini. Kurang. Antigen itu apa ya? Antigen itu lewat hidung. Itu bukannya namanya swab? Itu PCR. Swab itu lewat tenggorokan juga. Swab PCR. Kalau hidung nggak tenggorokan? Hidung nggak pakai tenggorokan. Kita nyebutnya antigen. Tapi kalau ini kurang pintar ya. Nggak, soalnya tapi kalau swab tenggorokan plus hidung kan, bener? Iya, swab PCR tuh 2, benar. Oke. Jadi ini aku yang antigen dulu, yang murah kan. Jadi bayar lah Pak. Kira semua. Di sini gratis. Kesel, Australia, ini Indonesia. Semua berapa diuangkan. Ci, kalau boleh tahu? Kalau antigen gitu paling sekitar 150-200 sekali tes. 200.000. Okay. Antigen ya, bukan PCR ya. Iya. PCR lebih mahal. PCR lebih mahal. Terus habis itu aku nunggu lama. Itu kamu masih nggak curiga kamu COVID? Takut, udah ada perasaan takut. Udah ada perasaan deg-degan. Terus. Jadi waktu mau ngambil hasil tes kan biasanya kan jadi aku nunggu di sana. Biasanya tuh selama aku tes COVID buat bepergian gitu, kayak hasil tesnya, oh Bu udah boleh bisa diambil gitu kan. Jadi langsung ngambil, sesimpel itu gitu kalau negatif kan. Nah kemarin waktu aku mau ambil hasil tesnya, si nurse-nya ini semua ngomong, tunggu bentar ya saya mau ngomong kayak gitu. Jadi wah perasaannya kan tambah deg-degan lagi ya, wah ini kenapa ini gitu. Terus habis itu dia bilang, ibu pernah kontak sama pasien COVID katanya gitu. Terus aku bilang, kayaknya nggak ada, karena beneran di tempat gym pun belum ada yang periksa kan, jadi aku nggak tahu sama sekali gitu. Kayaknya nggak ada. Terus habis itu tapi ibu positif katanya. Terus wah hamil. Langsung, waduh jangan hamil juga Pak. Sama siapa? Karo sopo Pak? Nah itu dia. Langsung aduh kena ini kayak gitu kan. Terus tapi nurse-nya tuh masih baik gitu loh ngomongnya.
mau PCR nggak? PCR kan lebih akurat ya daripada antigen kayak gitu. Jadi mau swab PCR belum tentu kok. Kadang ada kemungkinan bisa negatif waktu di PCR. Ya udah aku langsung PCR saat itu juga. Gitu. Hasilnya keluar malam. Tapi di email gitu, Ci? Iya, di WhatsApp. Hah, serius? Iya, sini semua di Indonesia semua sistemnya WhatsApp. Bentuk data gitu loh, file. Bentuk gitu file benar-benar, bentuk dokumen. PDF. Bukan yang kayak halo Reni, kamu lagi apa? Anda lulus gitu ya. Halo Ren, bukan Reni loh, Ren. Jadi kayak lu udah deketnya ya sama susternya gitu. Halo Ren, lagi apa? Terus udah malam itu karena perasaan udah nggak enak dan aku ngekos di Jakarta kan. Jadi mau nggak mau aku harus keluar dari tempat kos kan, karena tinggal dengan banyak orang kan. Takut lah kalau ada yang kena COVID. Ya udah akhirnya positif dan aku waktu nunggu hasil tes PCR itu deg-degan. Dan firasatku udah nggak enak, ini pasti positif lagi lah PCR-nya kayak gitu. Jadi aku udah nyiapin koper, udah siap-siap. Ketika tahu positif, besoknya aku harus keluar dari kos-kosan kan, gitu. Dan ternyata malam positif, terus aku stres. Aduh, positif kena juga COVID kan, gitu. Posisinya masih lemes banget dan pusing dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir. Terus akhirnya siapa orang pertama tahu? Orang pertama tahu adalah teman kerja. Karena aku nggak bisa masuk kan, jadi orang-orang kerja yang pertama kali tahu kalau aku positif dan parents. Jadi aku inform parents juga. Terus piye papa mamamu? Shock kayak mamaku pusing juga dia. Aduh, nih Reni sendiri di Jakarta kena COVID. Gimana gitu kan, dan ternyata kan pemerintah kan menyediakan, apalagi di Jakarta ya, hotel isolasi untuk pasien COVID. Hotel plus gitu. Yo enak no Reni no. Wah, hotel malah lebih bagus dari kos-kosan lu kan. Bener. Tapi prosesnya gila sih. Jadi kalau untuk mendapatkan hotel dari pemerintah ini bener prosesnya sih. Lu cerita lu siapin koper, emang lu mau pergi kemana malam-malam? Hotel. Bukan, aku kayak pandanganku adalah besoknya ini aku harus keluar dari kos ketika aku positif COVID 100%. Oh, bukan literally malam itu kan? Bukan literally malam itu, iya. Tapi aku udah nyiapin koper, siap-siap lah. Akhirnya, nah ini nih yang aku mau kasih info nih. Untuk proses orang-orang yang mungkin mengandalkan kayak maksudnya belum tahu mau kemana, pendatang gitu kan ya, kan pendatang di Jakarta ya, rumahnya bukan di sini gitu, jadi nggak bisa isolasi mandiri kan. Wah, ini boleh masuk podcast tuh nih. Asik. Kita kurang ajar. Kok boleh, aku prestasiku jelek ya? COVID gitu. Jelek ya? Habis ini boleh ngobrol sama gue. Ngawur jam piro. Atur waktu. Oke, boleh. Terus Oke, lanjut. Jadi nggak bisa isolasi mandiri di rumah, dan aku dibilang simptomnya parah banget juga enggak gitu. Yang lebih parah dari aku kan kayak sesek, yang nggak bisa nafas tiba-tiba, itu kan udah parah banget dan itu harus ke rumah sakit kan. Nah aku masih bisa nahan semua kan, jadi kayak termasuk yang nggak berat simptomnya. Jadi nggak bisa isolasi mandiri, mau nggak mau aku harus cari yang dari pemerintah kan. Ada temanku semua pada info ada hotelnya kok kayak gitu. Hotel gratis. Terus tapi ternyata prosesnya sangat nyebelin dan panjang ya. Jadi harus Indo ya, welcome to Indonesia. Semuanya tuh nggak gampang gitu loh. Jadi terus harus lapor ke kelurahan. Dan untungnya kayak itu yang aku bersyukur banget adalah aku dikelilingi oleh orang-orang yang membantu aku gitu loh. Karena posisinya aku udah lemes banget, gak bisa kemana-mana juga kan, lagi COVID juga gitu. Jadi bapak kos bantuin, kayak dia nyariin surat dari kelurahan, habis itu terus kelurahan dapat surat, aku harus ke kayak puskesmas kecamatan untuk lapor. Ya itu kalau orang yang kena COVID suruh ngelapor gitu ya mati dulu sih. Makanya harus ada orang lain yang bantuin kan. Aduh. Gila, itu udah gila banget. Jadi berarti
Berarti nganu dong, apa nggak bisa online gitu? Nggak bisa, tidak segampang itu. Indo. Tapi maksudnya kan logikanya sih iya. Maksudnya bener sih Git lah, itu kalau suruh ke kelurahan dulu mati kabeh. Mati duluan. Mati di jalan kayaknya. Terus tapi bentar, aku jadi beneran kepo nih. Bener-bener awalnya gimana? Kayak apakah ada satu form yang bisa di-download dari internet atau gimana nih maksudnya? Nggak ada sama sekali, jadi beneran harus lapor ke puskesmas. Oh, jadi lu literally datengin puskesmas, saya kena COVID. Aku enggak. Terus dia buatin surat gitu. Jadi bapak kos bantuin ke ketua, namanya ketua apa ya, RT ya? RT atau RW gitu, dibikin surat kalau si aku tuh ada warga yang terkena COVID dan harus keluar dari kos ini. Iya. Jadi dapat itu baru si puskesmas tuh menerima. Oh oke, ini anak harus keluar nih kayak gitu kan. Terus dari puskesmas ke lurahan ya yang terdekat itu WhatsApp aku. Jadi kayak tanya-tanya gitu dan dia minta informasi sedetail-detailnya gitu kan. Jadi aku sakit-sakit tuh harus ngisi form panjang gitu. Udah lemas di kasur gitu kan. Harus ngisi form. Terus aku bilang kapan saya bisa ke rumah sakit, habis itu ke hotel kayak gitu kan. Karena saya harus keluar. Dia bilang, nggak bisa Bu, harus nunggu. Karena pasien yang menunggu hotel itu juga banyak, katanya gitu. Loh, tapi kan saya udah dapat surat. Jadi beneran kayak udah sakit dan harus emosi gitu loh menghadapi si nurse-nurse ini gitu di puskesmas. Dan akhirnya si orang dari puskesmasnya tuh bilang apa coba? Dia bilang, oh coba ibu ke puskesmas kecamatan, langsung ke sana. Lah kan saya nggak bisa ke sana, saya COVID kayak gitu kan. Dan waktu dapat PCR test tuh ada yang namanya city value. City value itu kalau di bawah 30 itu termasuk bahaya. Iya, jadi tingkat penularan COVID-nya tuh sangat tinggi. Di bawah 30 ya, 30 tuh sudah termasuk normal. Nah, city value ku tuh rendah banget, kurang dari 15. Jadi makanya aku lemes dan penularanku sangat tinggi gitu kan. Jadi aku nggak mungkin keluar sendiri dong. Itu berarti masalah daya tahan tubuh gitu atau gimana? Iya, waktu itu virusnya tuh masih kayak bekerja di tubuh gitu loh. Jadi aku masih dalam titik terendah lah istilahnya gitu. Terus. Akhirnya terus si dari puskesmasnya bilang apa coba? Ibu naik Grab aja. Naik Grab ke puskesmas. Terus karena emosi, jadi aku langsung SMS sih inilah sebabnya COVID di Indonesia menyebar. Sakit-sakit. Kue SMS apa? WhatsApp ke puskesmasnya. Lah gimana COVID nggak nyebar Bu? Kayak gitu. Sakit disuruh naik Grab, aku bilang. Suruh kelurahan, suruh ke. Iya, benar. Jadi emang sistemnya biarpun pemerintah menyediakan, which is bagus ya. Tapi sistemnya sangat perlu ditingkatkan lebih lagi sih. Dan untungnya yaitu puji Tuhannya aku dikelilingi orang-orang yang bantuin. Akhirnya bisalah aku besoknya ke puskesmas kecamatan. Diantar sama bapak kos. Aduh ini gila, baik banget bapak kos. Jadi dia mengorbankan mobilnya gitu ya buat ngangkut pasien COVID gitu. Aku ke puskesmas. Bapak kos nggak takut ketularan? Enggak. Gila ya, dia responsibel karena aku anak kosnya. Kristen, bapak kosnya Kristen, puji Tuhan, makanya dia tahu. Oh enggak, jangan ditulis. Tapi beneran Kristen. Beneran Kristen. Oh beneran Kristen. Terus aku ke puskesmas kecamatan kan dengan harapan aku dicek semua, dikasih obat gitu kan. Begitu nyampe puskesmas kecamatan, langsung itu ada hotel, ada mobil hotel Ibis Hotel kan. Jadi begitu nyampe, aku langsung dikasih obat nih. Loh, kok saya nggak dicek kayak gitu kan? Gejalanya apa? Kok nggak dicek? Udah tahu dari mukanya, muka COVID gitu. Biasanya semua COVID tuh pasti dites, pasti dicek. Itu aku sama sekali nggak dicek dan suruh langsung masuk mobil hotel Ibis ke hotel. Ya udah dong, nurut aja kan. Ya udah, aku pergi ke hotel lah gitu. Enak dong. Hotel, lumayan, hotelnya bintang 3, lumayan sih, not bad. Dapat makan ya.
dapat makan 3 kali sehari sampai enek. Di hari terakhir tuh aku udah enek sama makanannya. Terlalu Makanannya banyak. makanan hotel. Literally ya, kayak beneran box enak nasi kotak yang macem-macem gitu. Nasi Padang. Dapat buah, dapat minumnya unlimited juga gitu. Dan Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Dan di sana cuma bisa stay 10 hari. Jadi katanya setelah 10 hari udah nggak bisa menular, jadi aman katanya. Ya udah, aku langsung di hotel 10 hari dan semua all good gitu. Dan aku Berarti sejak kamu positif sampai kamu ke hotel, it only takes you 2 days. Bener. 2 days karena akunya nge-force puskesmas ya. Jadi aku dan bapak kos semua orang-orang tuh kayak nge-push si puskesmas ini gitu. Oke. Kalau enggak, aku disuruh nunggu. Dan di garis bawahi berarti itu hanya bisa untuk yang bukan KTP Jakarta ya? Karena lu nggak mungkin isoman itu tadi ya? Bener, ya atau nggak bisa karena isoman. lu anak kos? Ya nggak bisa isoman. Jadi posisiku aku nggak bisa berarti isoman. Berarti kalau lu orang Jakarta berarti isolasi di rumah? Nggak masalah kalau symptomsnya nggak parah. Kalau gue bukan orang Jakarta tapi misalnya aku kan tinggal di apartemen, nggak perlu juga berarti? Nggak perlu, kamu tinggal di apartemen aja. Oh, karena kamu tadi anak karena kos. Karena aku anak kos kan, berarti. tinggal sama yang lain, jadi nggak mungkin aku di sini. Oke. Gitu doang. Tapi kalau punya rumah sendiri, misal aku di Jogja nih, aku bakal isolasi mandiri di rumah. Oke. Karena simptomsku nggak parah ya. Simptomsku ini nggak parah. Gitu. Masuklah ke hotel. Masuklah aku ke hotel gitu kan. Sehari 2 hari, bosen. Karena aku tipenya aktif ya. Disuruh di kamar doang gitu kan. Biarpun pagi bisa keluar hotel untuk olahraga. Kita ada olahraga pagi di hotel. Panas-panas. Berarti lu gini dong kalau lu ketemu sama udah COVID berapa lama gitu dong yang lu bahas. Enggak, jadi takut karena banyak banget ternyata pasiennya di hotel. Banyak banget. Oke. Terus habis itu udah mulai bosen. Kan aku ngajar juga kan. Aku ngajar online. Jadi aku ngajarlah online di hari ketiga gitu kan. Ngajar karena udah gak betah di hotel. Ngajar online kan ngomong terus tuh. Jadi aku ngomong terus selama 2 jam. 2 jam doang. Ngomong terus kan. Setelah kelar 2 jam, tek. Udah mulai gak enak nih. Sesek. Tenggorokan. Sesek banget. Kayak bukan tenggorokan, sesek di sini. Kayak waduh, kayak langsung kayak ditekan gitu. Terus aku mampus nih kayak gitu kan. Jadi aku cuma tiduran, udah nggak bisa apa-apa, kayak sesek gitu. Akhirnya aku telepon puskesmas. Jadi denger gak sih? Denger ya. Soalnya internetku stop. Denger. Jadinya aku telepon puskesmas kan. Gimana nih? Sesek. Dan di hotel tuh nggak ada dokter ya. Jadi cuma ada perawat yang kayak ngecek namanya oksigen levelnya. Oksigen levelnya juga nggak boleh di bawah 95. Harus di atas 95 itu baru normal. Terus karena nggak ada siapa-siapa, panik dong. Dan ketika dicek tuh aku normal oksigen levelku, tapi aku sesek parah gitu. Dan aku nggak pernah. Cara ngeceknya gimana? Ada alatnya namanya oximeter. Jadi tinggal ininya ditaruh di setiap kamar. Nggak ada. Di setiap kamar ada. Nanti perawatnya datang ke kamar, diketok. Jadi kita dicek. Oh, oke. Terus gila itu nggak enak banget. Sesek parah, agak panik juga kan. Waduh, salah nih, harusnya nggak boleh ngomong terlalu lama nih. Kayak gitu kan. Akhirnya besoknya dikirimin obat sama puskesmas. Dikirimin obat dan better habis itu. Jadinya semalam tuh aku bertahan kayak lumayan sesek gitu. Dan ya itulah jeleknya di hotel. Jadi ada 2 di Jakarta. Satu bisa ke hotel, satu bisa namanya ke Wisma Atlet. Pernah denger gak Wisma Atlet? Sunter. Bener. Wisma Atlet tuh lengkap. Itu untuk pasien COVID yang lumayan parah. Jadi bisa ke sana. Itu dia dicek terus. Per berapa jam tuh dicek. Jadi pokoknya lengkap lah, ada dokternya segala macam. Nah, posisiku adalah di hotel. Gak ada siapa-siapa gitu. Loh,
Ki amit. Tapi namanya di hotel sendirian, lu kalau kena amit. Kalau lu lewat di dalam kamar hotel malah orang nggak tahu dong. Tuh kan misalnya kita ada gejala langsung bisa telepon orang hotel, kita ada telepon terus. Jadi bisa. Ya, lah kalau jantung nggak itu sempat dia telepon benar lah. nggak bisa. Ya udah. Maksudnya kalau yang sampai Oh iya benar bisa dong. Juga, iya. Nah makanya karena itu aku kayak keselnya adalah aku nggak dicek waktu masuk ke hotel itu. Harusnya kan semua dicek. Kalau simptomku lumayan parah kan harusnya aku dikirim ke tempat lain yang ada dokter kan. Nah itu tuh enggak gitu. Jadi kaget juga aku loh. Ternyata agak sesek juga gitu kan. Bisa juga aku kira aku lumayan sehat gitu. Terus ya udah tapi itu cuma bertahan kayak 1 hari. Habis minum obat, dikasih obat dari puskesmas, aku udah better dan aku stop ngajar. Jadi kayak nurut ya, kalau lagi sakit jangan macam-macam gitu kan. Istirahat, full istirahat. Itu maksudnya itu ketika lu dikasih obat tuh ada nggak maksudnya dikasih vaksin juga? Enggak boleh kan kasih vaksin. Enggak boleh. Kalau lagi sakit gitu nggak boleh divaksin. Nggak boleh. Tapi kalau di Wisma Atlet tuh dapat namanya imun apa gitu, kayak vitamin. Jadi kayak di injek ke tubuh kita gitu loh. Nah aku tuh nggak dapat sama sekali. Jadi beneran rely on medicine, dan medicine-nya tuh banyak macamnya ya. Jadi sekali minum tuh kayak 4-5 macam gitu. Kayak langsung minum pagi, siang, malam. Ini kamu total spend berapa hari? 10 di hotel. 10 itu memang pas hari ke-10 pas kamu juga kebetulan negatif atau memang meh mbok polke wis? Emang disuruh 10 hari. Jadi kata hotelnya itu dipolke. Jadi iya, mau dipolno. Jadi dikira aku memanfaatkan ya, dan padahal emang disuruh 10 hari ya. Lah, tapi berarti kalau kamu ngomong gitu positif negatif lu harus keluar. Nah itu dia, itu jeleknya sistem ini ya Indonesia. Jadi aku nggak dicek dulu sebelum keluar. Terus katanya nggak dicek lagi? Nggak dicek. Jadi aku suruh ngecek sendiri. Itu jeleknya. Jadi aku kayak, loh kok nggak dicek apa-apa gitu. Kok kebetulan kamu negatif? Puji Tuhannya aku cepet. Nah teman-temanku yang lain tuh banyak yang 3-4 minggu. Aku tuh cuma literally beneran 2 minggu aku langsung negatif. Berarti gini ya, logikanya mungkin di hari ke-7 tuh kamu sebenarnya udah sembuh gitu ya mungkin. Iya, makanya aku takut kan ketemu dengan pasien COVID gitu, karena mungkin aku sudah negatif gitu. Nggak tahu. Ini kita sok-sok rohani ya. Kita masuk ke sok-sok rohani dikit ya. 10 hari itu kamu maksudnya kamu gimana kill kebosananmu dan kamu kayak pengharapanmu apa gitu, maksudnya kayak 10 hari men, kayak aku nggak tahu sih, aku mungkin nggak kuat juga sih kalau 10 hari walaupun ada Netflix, walaupun ada ini, tapi what did you do gitu loh, maksudnya 10 hari kayaknya mungkin kayak semua, kayak aku pun lumayan panik dan kayak gila kau kena juga COVID nih kayak gitu kan. Tapi dibalik itu semua tuh aku ngerasa kayak Tuhan tuh beneran apa ya, aku tuh orangnya nggak bisa rest. Git kayak aja turu loh, Git kurang ajar. Enggak. Ini udah mulai rohani nih. Aku tuh orangnya tuh nggak bisa rest. Jadi kayak aku tuh harus menyibukkan diri sendiri. Even kayak day off pun tuh aku merasa kayak aku harus mengerjakan sesuatu gitu kan. Karena aku ada kerjaan lain juga, jadi aku bisa ngerjain kerjaan yang lain gitu loh. Jadi aku kayak nggak kenal tuh namanya rest gitu loh. Nggak bisa di rumah doang tiduran Netflixan seharian tuh nggak bisa. Karena aku extrovert lah ya. Bukan extrovert juga, kayak aktif dan kayak merasa kalau aku nggak ngapa-ngapain tuh kayak kok wasting time gitu loh. Wasting. Jadi di pikiranku tuh kayak gitu terus gitu loh. Aku harus melakukan sesuatu gitu kan, terus-terusan gitu. Jadi aku nggak mengenal namanya istirahat. Emang kalau hamba Mammon nih susah. Bukan uang ya, bukan cuma uang, kayak mengerjakan misalnya hal-hal masak. Canda lu jadi nganjurin jokes gua lu. Oh nih jadi serius nih gua tambah tua kayaknya. Oh iya sorry. Ya memang. Bener sih, bentar lagi nambah umurnya. Terus iya, jadi kayak harus aktif terus gitu. Dan kayak teman-temanku ada yang bilang kayak, duh bisa nggak sih kayak cuma di rumah doang nggak ngapa-ngapain gitu. Aku tuh nggak bisa, harus melakukan kegiatan gitu.
sampai akhirnya kena COVID lah dan disuruh di hotel 10 hari nggak ngapa-ngapain gitu kan. Begitu mau ngajar sesek, jadi nggak bisa ngajar juga kan. Jadi kayak I think that's like God's way untuk nyuruh Reni rest, just rest 2 weeks only kayak gitu. 2 weeks aku nggak ngerjain apapun, nggak kerja, tiduran doang, makan tidur makan tidur literally kan. Jadi kayak I think that's God's way kayak gitu untuk nyuruh aku itu untuk break, just take a break kayak gitu loh. You have to take care of your body gitu loh. Jadi di balik kayak COVID ini aku ngerasa kayak beneran Tuhan nyuruh aku that those 2 weeks itu beneran waktu aku untuk recharge, balik lagi ke Dia. Jadi aku doa juga, aku share ke teman-teman juga, dan gitulah menurutku kayak. Kamu tipe yang ini nggak, maksudnya walaupun I know you for so long time dan aku tahu maksudnya kamu dalam tanda kutip bukan Kristen baru, kamu dewasa rohani lah ya. Cuman maksudnya terselipkah pemikiran-pemikiran kayak why me, atau kayak mungkin marah ke Tuhan atau those kind of things nih? Atau kamu memang fair enough bahwa iya sih gue juga emang rada bandel gitu, atau gimana? Awal-awal aku kesel sama tempat gym. Jadi aku nyalahin orang lain nih. Habis itu nyalahin, kenapa aku ditularin gitu. Gak sampai nyalahin Tuhan lah ya? Gak, aku gak nyalahin Tuhan. Gak sampai. Nyalahin Tuhan untuk hal yang lain ya, bukan COVID. Aduh, apa itu? Tentang hidup. Apa itu? Biasalah ya, lanjut. Gitu manusia. Tapi aku gak nyalahin Tuhan waktu tentang itu. Cuma kayak kecewa sama apa namanya? Apa sih? Aku pakai bahasa keren kok lali. Sistem bener lah ya, dengan orang-orang yang kebetulan mereka nih kesel kan, tapi habis itu aku sadar kayak ya that's my fault juga gitu loh. Mungkin aku yang nggak follow protokol juga, makanya aku bisa ketularan gitu. Tapi kamu selama itu kan Maret, kamu kan udah di Jakarta, kamu di Jakarta setahun ada dihitung COVID ya? Bener, ada, dan aku udah olahraga di situ pun lama dan nggak pernah kena. Dan maksudnya kamu pasti pernah ketemu orang sakit sebelumnya dong? Iya, bener. Dan nggak apa-apa. Aku pun pernah sakit, ke rumah sakit pun bukan COVID waktu itu. Jadi beneran nggak nyangka juga gitu. Jadi ya God allows this to happen. Bener. I think He allowed that to happen gitu lah. Dan puji Tuhannya aku masih sehat, aku nggak sampai parah, puji Tuhannya nggak ada penyakit bawaan macam-macam. Jadi kayak aku sembuhnya pun cepet banget, kayak cuma literally beneran 2 minggu langsung sembuh. Sementara teman-temanku yang lain ada yang 4 minggu nggak bisa keluar rumah gitu kan. Dan aku 2 minggu langsung beneran sembuh gitu loh, sehat banget gitu. Jadi memang hari-hari terakhir badan mulai enakan, Iya, kayak sebenarnya. Berarti pas tes terakhir itu ya pede lah ya, udah agak pede lah ya. Pede, lumayan. Aku percaya ini pasti negatif lah kayak gitu. Tapi biarpun kadang udah sehat pun orang-orang kadang masih bisa positif. Jadi tetap harus diwaspadai lah. Nah, aku posisinya negatif dan ya. Penciumanku kembali. Oh ya, BTW penciumanku hilang. Aku nggak bisa ngerasain makanan. Jadi makanan hotel tuh aku nggak ada rasanya. Jadi literally beneran aku nggak bisa ngerasain. Ini rasanya enak apa nggak tahu. Plain. Jadi berarti misalnya koki ini kayak garam hari ini habis, udah nyantai aja. Mereka gak bisa ngerasain, bener. Ini COVID juga, gak kasih garam. Bener. Tapi itu cuma bertahan kayak beberapa hari doang sih. 3-4 hari beneran kayak penciuman hilang. Parfum itu aku taruh parfumnya tuh deket sini, tau gak bisa ngerasain wanginya. Harus di deket banget sini baru bisa. Di deket hidung banget gitu baru kerasa dikit gitu. Gini dong. Jokes lah, gak lucu sekarang masih sama ya lo. Udah tua. Sikit keluarkan pertanyaan-pertanyaanmu gitu. Lah terus kalau orang yang pernah kena COVID itu ada kemungkinan bisa kena COVID lagi nggak? Pasti bisa. Karena kan katanya kan kalau orang udah pernah COVID itu kan otomatis
sistem kekebalan tubuhnya kan udah pernah ngerespon pernah kena COVID tuh. Jadinya lu kira harusnya cacar. Enggak, Bumi, jadinya lebih lu kira kebal. cacar. Benar. Kan ngomongnya begitu. Benar. Tapi emang Katanya kita begitu. tapi emang kita build itu kekebalannya Iya. Pasti. lebih apa ya, susah ketularan daripada orang-orang yang belum pernah kena. Itu benar. Tapi kalau masih bisa kena. masih misalnya kamu Bisa, dalam ya. keadaan depresi atau stres, lagi imunnya turun, ya bisa, tetap bisa. Virus itu bisa attack terus gitu loh. Gitu. Terus udah divaksin belum? Nggak boleh kan, nunggu sampai bulan Juli atau Agustus baru bisa divaksin. Jadi 3-4 bulan setelah kena. Lo kenapa? Alasannya kenapa? Karena ya itu dia, yang udah kena COVID tuh membentuk kekebalan itu dan nggak bisa dimasukin vaksin, katanya ya. Kalau Jadi harus dimasukin vaksin nunggu. pun jadi pun percuma gitu ya. Bener, kayak either Berantem nggak sih? bener, Berantem. seperti kita ya. Kan vaksin itu kan memasukkan virus ke dalam tubuh kan, tapi virus yang udah jinak gitu. Bener. Jadi mungkin mereka nggak bisa rukun gitu kan. Jadi iya. Jadi saya bergejolak gitu kalau kena, mungkin ya. Terus tapi memang dapat jatah vaksin, Reni? Orang yang kena corona itu dapat jatah vaksin nggak? Kita semua sebenarnya dapat jatah, cuma ya itu lama ya. Prosesnya kan semua dari orang tua, dari tenaga medis, dari guru. Sekarang udah mulai masuk tahap company-company nih. Pekerja-pekerja di company. Tapi mulai dari company yang paling besar dulu sekarang. Yang jumlah karyawannya banyak. Nah, tempatku kan termasuk kecil kan. Jadi nggak tahu kapan dapatnya. Lama kayaknya. Apalagi rakyat jelata kayak saya ini. Kapan vaksin? Bisa daftar sendiri kalau Anda beruntung, ada informasi-informasi. Kemarin aku barusan dapat informasi nih. Di tempat ini lagi buka, semua orang udah boleh datang, boleh daftar langsung. Jadi kayak ngocok arisan gitu. Nomor 31 Bu Ratna, Bener. sini Bu. Aku guyon loh padahal. Gue bercanda padahal cuy. Bener tapi jadi pas datang. Ini podcastku yang dengerin. Bener tapi. Kamu jangan membuat gua 3K atau 3 apa? 3 kilogram. Tapi bener, karena ciciku dan keluarganya menang undian. Bener. Langsung datang waktu itu kan dia di Jogja, dia daerah Malioboro. Nah ini, kalau kamu di daerah tempat tinggalmu asli sesuai KTP, mungkin akan lebih gampang untuk dapat vaksin. Waduh, Rek. Iya. Jadi mereka lumayan gampang, tinggal ikut aja. Ada vaksin dibuka mana nih? Ikut. Dapat. Segampang itu. Gitu. Ci, tadi balik lagi Ci. Jadi udah hari ke-10 memang lu harus tereliminasi dari hotel itu. Pengennya lebih ya. Tapi lu akhirnya memang cek kan? Harus lah. Kan aku harus masuk kerja. Harus. Lu cek negatif terus oke, ya udah abis itu kehidupan berjalan seperti biasa gitu. Cuma awal-awal ada temen lu lain yang lu tahu kena? Teman ada, tapi aku nggak pernah kontak sama mereka. Tapi beberapa temanku banyak yang kena. Tapi mereka di tempat-tempat lain ya. Itu ada beberapa kena. Dan maaf ya, berarti ini kita udah sampai di titik dimana kalau kena ya kayak semangat ya, cepat sembuh. Maksudnya ngerti nggak sih? Kayaknya kalau kenanya tahun lalu tuh masih yang waduh sedih banget atau apa. Kayak sekarang udah bener-bener yang ini. Makin cuek. Gak tahu juga sih ya. Makin cuek. Iya. Tahu juga sih. Karena makin biasa aja. makin kan biasa makin banyak aja yang kena ya. soalnya. Kadang temenku yang beneran dia menjaga protokol, nggak keluar kemana-mana, tiba-tiba dia bisa kena. Nggak ngerti juga dari mana. Mungkin ada kena selah dikit gitu, dia langsung bisa kena. Jadi ya kalau lagi apes ya apes lah aku waktu itu. Siapa yang mau kena COVID? Memang maksudnya misalnya yang dengerin ini di Australia atau di Indonesia, bukannya yang di Australia jadi meremehkan juga. Cuman mungkin memang bener-bener podcast ini lebih buat teman-teman yang di Indonesia berarti ya, bahwa ini real loh, ini beneran nyata, penyakit ini beneran real, ada nyata, bener-bener kalau nggak penting-penting banget mungkin jangan keluar-keluar dulu gitu mungkin kali ya, atau gimana?
Ada yang ingin ditambahkan lagi nggak? Iya, masker sih. Masker penting banget. Masker ya. Terus biarpun keluar kayak beneran jaga protokol lah. Jadi sampai sekarang pun aku masih nge-gym di tempat lain. Cuma aku pilih tempat gymnya juga. Dia jaga protokol nggak gitu. Terus aku make sure kayak jaga jarak juga, kayak nggak ngobrol jarak deket dengan orang gitu kan. Jadi beneran harus jaga diri sih. Dimanapun kamu bisa kena. Jadi dimanapun ya, di restoran pun kamu lagi makan di luar, tiba-tiba kamu bisa kena juga gitu loh. Jadi jaga diri, pakai masker terus kalau di tempat publik, udah gitu. Terus tetap sehat, minum vitamin, jangan lupa. Sekarang minum vitaminku tambah banyak. Jadi aku lebih prepare lah istilahnya. Minum vitamin, minum ini itu. Jadi buat jaga daya tahan tubuh lah. Gitu. Ada lagi Sigit mau nanya? Udah lah ya, malam ya. Mana ada lagi podcast lu bilang kayak gitu, lu merusak podcast gua lu Cumi. Berarti podcast gua gak gini ya Ren. Bener-bener lu merusak. Sama juga gitu. Gua mana udah lama nggak podcast lagi, ini kayak jelek banget nih rekaman, tapi bodo amat ya. Jangan lah. Buat kita aja. Conclusion dong Ci. Ini dong Ci. Apa pesan terakhir? Nah ini kayak tahulah sendiri bahayanya corona, berapa banyak orang yang meninggal gara-gara corona gitu kan. Jadi kayak orang sekitar kita gitu. Jadi beneran hargai badanmu, kayak berusaha tetap sehat, berusaha jaga protokol kalau bisa. Dan aku orangnya lumayan ngeyel ya, aku masih nge-gym segala macam. Tapi aku pun sendiri kayak berusaha menjaga gitu loh, biar benar nge-gym pun follow protokol gitu. Jadi beneran nurut lah. Kayak gitu, nurut, jangan macam-macam, jangan meremehkan COVID karena banyak banget yang meninggal. Kalau kamu ada penyakit bawaan itu udah maaf ya, kayak 90% tuh kayak susah dealing with yang namanya COVID ini, apalagi punya masalah di paru-paru ya, atau diabetes segala macem, kayak punya penyakit bawaan itu udah susah untuk survive, sorry to say, tapi emang bener kenyataannya gitu. Life is short. So kita nggak tahu, kita in the midst of this pandemic yang nggak tahu sampai kapan kelar. Udah vaksin pun kadang kita banyak banget yang bisa kena gitu kan. Jadi just be grateful, hargai kayak badan yang udah Tuhan kasih ke kita. Ya gitu aja sih. Hidup ini adalah dan hidup kita harus dia itu. Hidup kita harus jadi impact ya guys. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan ya. Aku mau nangis loh ini, aku kasih emosi. Hidup kita harus jadi impact buat orang lain. Jangan hidup buat diri sendiri. Udahlah, itu aja sekarang. Gokil. Terima kasih buat Cici Reni udah mau ngisi di podcast gue. Terima kasih buat Sigit juga udah mau nemenin. Dipaksa, woi. Biarpun ngantuk ya. Biarpun ngantuk. Bayar. Thank you. Tapi ini kayak memberikan insight baru buat gue sih, maksudnya. Soalnya kan karena aku di sini tuh udah beberapa bulan ini kan dalam tanda kutip kan jujur udah hampir kayak kerasa nggak COVID ya. Kemarin kan sempet kayak everything is normal gitu. Walaupun sekarang Melbourne lockdown pun tuh sebenarnya juga karena yang positif tuh cuma 20 kayak gitu-gitu doang, tapi kayak denger ceritamu barusan kayak wow, COVID is real dan memang we are in the middle of war dan bener sih, maksudnya gak tau ya, kalau aku belajar tadi kayak kamu bilang ada satu temenmu yang bener-bener jaga tapi juga kena sekalipun, kayak apa ya, maksudnya aku kok pengen bilang bahwa tetap jaga kesehatan loh. Aku nggak bilang kita nggak jaga, cuman kalaupun kita kena tuh kayak emang udah jalannya yang di atas gitu loh, memang harus hadapi aja. Sedih boleh, jangan lama-lama ya, tapi maksudnya life must go on, kita harus tetap survive dan bangkit lagi dan sembuh gitu. Benar, terus waktu kena COVID jangan stres, karena stres bisa mempengaruhi imun kan, jadi tambah drop, jadi jangan stres. Dibikin nyantai. Berarti dia ngefek banget ke imun tubuh ya anaknya. Bener banget. Nah, banget. Jadi kalau ngefek, imun, Pak, maksudnya nggak sama imun itu apa katanya modelnya tuh kayak lebih
kalau imun lu lagi jatuh banget, penyakit itu bisa tambah gede gitu lah anggapannya. Oh iya pasti kan, kita kan gampang rentan banget tuh dimasukin semua virus tuh. Nah apalagi COVID kan, langsung gitu. Terima kasih semua buat yang udah dengerin podcast gue. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Sekali lagi thank you buat Cireni, thank you Sigit udah mau isi. Semoga podcast ini bisa sedikit kasih insight buat kalian, bisa menjadi informasi juga buat kalian semua. Dan share podcast ini kalau kalian pikir podcast ini bermanfaat. I'll see you in the next episode. Thank you, bye-bye, have a good day.